Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Abah Radio bersama ibu, keluarga, senior saya, kiai saya, Profesor Kiai Haji Ahmad Mujahid. Ketika beliau itu dulu sudah jadi mubalik, sudah jadi kiai. Waktu itu ya sudah jadi kiai. Saya baru masuk kuliah, jadi selisihnya jauh banget. Karena itu kalau beliau tadi ngendikan aku dapat berkah itu dari saya, itu pura-pura sebetulnya. Yang memberi doa itu ya beliau ini, itu guru saya. Saya ini yang meminta doa kepada beliau itu tadi. Bahkan saya juga ngomong bahwa mohon izin Yai, anak saya ini mau nyalon jadi anggota DPR, saman pilih saman tungani gitu kan. Lalu langsung beliau itu baca surat Al-Fatihah. Jadi katanya beliau itu insya Allah lancar. Dan saya yakin doa beliau itu dikabulkan. Saya juga sama Yai Aziz, sama Yai Rafi'i Iswahyudi, berkali-kali saya ketemu. Yai Mujahid, saya itu kalau lihat beliau itu malu sebetulnya itu. Moga-moga saya tidak ketemu tadi lagi. Kenapa saya tidak ketemu? Malu saya ini. Saya ini belajar agama di perguruan tinggi Islam, tapi tidak sesemangat beliau ini. Yai, beliau ini luar biasa. Jadi dulu jabat di anggota di perhutani, orang perhutani. Lalu beliau itu jadi lurah 2 periode, lalu punya perusahaan. Hasilnya itu dipakai untuk mengumrohkan anak buahnya. Lah kan kalah jauh. Saya ini kan kalah jauh. Nah, beliau ini kalah. Makanya saya malu sama beliau itu. Kalah jauh saya. Beliau itu bersama Abah Radio. Abah Radio kan juga tidak sekolah di perguruan tinggi Islam. Kalaupun toh belajar mondok juga tidak lama, tapi semangat dakwahnya ini saya luar biasa. Dan itu kalau malam saya mesti doa, ya semoga orang baik kayak begini selalu dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasulnya, agar bisa membimbing kita semua ini loh ya. Kalau kita ini, saya ini kan disebut kiai, tapi kiainya itu di mana gitu kan. Ini Kiai Rafi'i Iswahyudi, lalu Kiai beliau yang duduk di sini ini luar biasa istiqomah. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali mendengarkan ceramah guru saya. Beliau kalau ceramah itu sejak dulu itu jelas banget itu. Kalau tidak paham itu ya lagi tidak paham saja. Jelas. Di Malang ini yang jelas itu satu diantaranya adalah beliau ini. Tapi saya baru tahu kalau nyainya Gati, itu baru tahu. Untung diumumkan di sini. Alhamdulillah. Nanti kalau ke surga itu bawa 2 nyai. Kita kan boleh berdoa. Yai tadi ngajak kita itu mencintai Rasul. Saya juga berkali-kali Yai
ngajak seperti itu. Umpama mereka bosen, saya ajak juga tidak mengapa. Memang tugas kita itu seperti itu. Saya katakan Yai Mujahid bahwa kalau kita berdoa itu harus lewat Rasulullah sebetulnya. Jangan melupakan Rasulullah seperti yang diterangkan oleh beliau tadi. Jangan melupakan Rasulullah. Satu-satunya yang bisa nyampe kepada Allah itu hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mi'raj itu Muhammad kan didampingi oleh Jibril, tapi Jibril tidak nyampe kepada Allah. Di salah satu tempat beliau itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena memang tidak mampu beliau itu nyampe di Allah. Karena itu maka doa kita mesti harus wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kita memperhatikan di masjid-masjid di mana saja di alam dunia ini, kalau orang baru selesai adzan mesti doa. Doanya itu adalah Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Sholat saja kita itu minta wasilah sebetulnya. Sabariakan itu benar sekali yang disampaikan oleh Yai Mujahid tadi, bahwa ketika kita itu ingin disayang oleh Allah, apa itu anjurannya? Ikuti Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Hanya seringkali ini dilupakan Rasulullah itu. Padahal mayuti Rasul fakot atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Siapa yang berbaiat kepadamu Muhammad sama artinya berbaiat kepada Allah. Tidak boleh ditinggalkan sebetulnya. Saya ingin nambah sedikit saja Yai. Saya nambah sedikit saja, nanti kemalaman. Ini ibu-ibu, bapak-bapak 90 orang yang diantarkan oleh Abah Radio sama Yai Rofi ini, itu umroh. Umroh itu sebetulnya apa? Dulu pernah saya jelaskan Yai. Saya katakan bahwa kita ini punya dua rumah. Semua kita ini punya rumah, punya dua rumah. Yang satu adalah rumah jasmani, yang kedua adalah rumah rohani. Rumah jasmani, rumah saya di Jalan Sasandu, rumah Abah Radio di sini, rumah Kiai Rofi'i di Kepajen, Pakak. Rumah beliau itu Yai Profesor Mujahid di Jalan Sibura-Bura. Itu sebetulnya hanya rumah ruhani yang sifatnya sementara. Rumah jasmani, saya mohon maaf, yang sifatnya sementara. Yang masing-masing kita itu rumahnya dibuat sendiri-sendiri, rumah jasmani itu. Tapi harus ditempati. Rumah jasmani itu harus ditempati. Kalau rumah jasmani itu tidak ditempati, maka rumah itu jadi suwung. Rumah jadi suwung. Rumah suwung itu lalu lengah
Lah orang yang tidak nempati rumah itu sebutannya jelek. Dulu saya katakan namanya banggung, namanya gelandangan, namanya minggat, namanya liar. Disebut liar itu karena tidak terikat dengan rumah. Padahal apa saja yang disebut liar mesti jelek. Kucing liar, anjing liar, babi liar, kambing liar, sapi liar, rumput liar saja itu jelek. Apalagi menungso liar. Orang-orang di perempatan jalan itu ada anak pakaian hitam-hitam itu liar. Itu dididik itu sulit. Karena itu jamaah kita jangan menjadi orang liar. Anak-anak keturunan kita ini jangan menjadi orang liar. Liar dari rumah jasmani saja susah, apalagi liar rumah ruhani. Kita ini punya rumah ruhani. Rumah ruhani tidak perlu membuat, tapi sudah dibuatkan oleh Allah. Di surat Ali Imran 96-97 itu inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang pertama-tama kali saya nyatakan untuk seluruh umat manusia adalah bibakata mubarakan wa hudal lil alamin, adalah dibakah. Dibakah itu adalah rumah ruhani. Rumah ruhani juga sama dengan rumah jasmani, harus ditempati sehari-hari, harus ditempati. Kapan menempati rumah ruhani? Nempati rumah ruhani itu adalah 5 kali sehari semalam ketika sholat. Karena itu wong sangalam donyo itu 5 kali sehari semalam harus menghadap ke rumah ruhani ini, namanya ngadep kiblat. Sholat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Bahkan ingatan kita, ruhani kita harus berada di tempat itu 5 kali sehari semalam. Betapa pentingnya rumah ruhani itu harus kita sobok lewat haji atau umroh. Jadi ibu-ibu bapak yang sebentar lagi berangkat tanggal 11 ke sana itu adalah datang ke rumah ruhani, ialah di Baitullah. Kalau kita ke rumah ruhani di sana itu, lalu yang kita temui siapa? Yang kita temui di rumah ruhani itu siapa? Nanti waktu umroh itu banyak orang dari berbagai belahan dunia. Tapi ibu bapak bukan wong-wong singko ngendi negara itu tadi ya. Ibu bapak akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak umroh ini adalah ketemu Rasulullah yang ada di Baitullah ini. Yai Imam kok tahu kalau Rasulullah ada di situ? Dikatakan di surat Al-Balad, dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah, kata Allah, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat mulia ini, kalau Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, kalau Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Di tempat itu disebut wawalidi wa mawala, demi bapak dan anak. Siapa bapak ini dan siapa anak ini? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang disebut bapak ini adalah bapaknya roh. Yang disebut dengan anak itu ya kita ini,
Kita ini punya roh di dalam dada kita ini. Bapak kita ini adalah secara ruhania adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah juga menegaskan, ana abul arwah, saya ini adalah bapaknya ruh. Muhammad itu adalah bapaknya ruh. Wal Adam abul basar, Adam itu adalah bapaknya tubuh. Yang duduk ini semua ini adalah bapaknya tubuh. Sedangkan bapak ruhani adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ibu bapak yang sebentar lagi tanggal 11 itu datang ke sana, maka sama artinya ibu bapak itu akan datang ke rumah bapak kita. Ibu bapak akan datang ke tempat bapak kita, bapak ruhani. Bapak ruhani kita itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sembarang sebetulnya ibu bapak sekalian. Datang ke sana itu adalah mencari rumah kita, mendatangi rumah ruhani kita. Kita datang ke sana itu ingin ketemu bapak ruhani kita. Padahal dikatakan di surat Al-Anfal ayat 33 itu, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa manakala Muhammad bersamamu. Ibu-ibu yang datang ke sana selalu ingat, selalu berkumpul dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diazab oleh Allah. Karena di surat Al-Anfal 33 dikatakan, kamu Allah tidak akan mengazab kamu sekalian sepanjang engkau bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak yang sebentar lagi datang ke Mekah dan juga ke Madinah, itu artinya adalah mengunjungi orang tua, ziarah kepada orang tua, ialah dari sisi ruhani. Hanya memang ibu dan bapak sekalian, nanti bapak ibu harus konsentrasi penuh selama 2 minggu. Mohon ibu, urusan-urusan di Malang ini dilepas, dilupakan, dagangane, pekerjaane, sawai. Kalau yang ini urusan politik, dilupakan ketika di sana, dikosongkan sebagaimana rumah kosong. Rumah kosong itu mana? Ka'bah. Sebetulnya sebutannya lebih bagus adalah Baitullah. Ka'bah itu hanya tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Di dalam itu kosong, tidak ada kursinya, tidak ada tipanya, tidak ada mejanya, kosong di dalam itu. Dulu pernah saya berikan pada Abah Radio videonya itu. Saya minta untuk dibagi kepada ibu sekalian. Kosong rumah itu. Apa artinya kosong? Agar ibu-ibu bapak yang sedang di sana itu hati ini dikosongkan. Hatinya dikosongkan, ojo mikir anak, ojo mikir putu, maupun ponakan, mikir ekonomi, pesugihan, ndak usah dipikir, kosong ke kita itu menghadap bapak kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebetulnya adalah acara yang mulia, Pak Radio. Panjenengan itu Yai Rofi'i menjenenganiku yang sama lakukan itu lebih mulia daripada jadi kepala desa sampai itu. Urusan perhutani, kalau urusan kepala desa 2 periode 5 tahun kali 2 10 tahun, urusan pejabat di perhutani itu penting. Tapi
itu hanya untuk ning alam dunya. Panjenengan mangke ketemu Rasulullah membawa 90 orang, 1 tahun 2 kali 3 kali ngajak sowan Rasulullah. Saya dulu Abah Radio haji yang pertama, Yai, saya tidak tahu, saya baru tahu, saya renungkan itu akhir-akhir ini. Karena ketika itu saya begitu nyampe di Jeddah, saya lalu naik bis, subhanallah, saya nangis terus terangnya. Di perjalanan itu saya nangis, saya membayangkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam itu. Saya tidak kebayang, ibu bapak sekalian, ini rahasia, ini saya sampaikan kepada panjenengan semua. Begitu saya masuk masjid, ada orang yang pakaian putih, pakai surban potongan Arab. Assalamualaikum, beliau mengatakan begitu. Saya lalu dipegang tangan saya lalu diajak masuk di pelataran Ka'bah itu, dituntun saya itu sa'i 7 kali. Begitu selesai dituntun, waktu itu saya bawa istri saya sama ibu saya. Setelah dituntun 7 kali, saya diajak ke Makom Ibrahim, dijaga, disuruh sholat di situ. Lalu setelah saya sholat, saya dicarikan tempat di Hijr Ismail untuk sholat. Setelah sholat itu tangan saya masih digelandang ke sumur Zam-Zam. Dulu masih ada sumur Zam-Zam, masih terbuka. Setelah itu saya diantar ke Mas'a, tempat sa'i. Begitu ngantarkan sampai sa'i, beliau pamitan, yakfi, katanya cukup. Setelah itu hilang orang itu. Maka lalu setelah ini saya tanya-tanya, siapa sebetulnya orang itu. Ibu saya tanya, itu kok enek wong apik banget, itu sapa kuwi? Kancamu? Tak bilang itu mungkin panitia, Bu, tak bilang. Kalau itu panitia mestinya kan semua orang. Itu kok saya sendiri. Saya lalu renungkan, kenapa kok saya ditemuin oleh orang yang tidak jelas itu, tapi orang itu mulia. Saya renung-renungkan, apa modal saya karena nangis itu tadi ya. Saya ketika nyampe di Jeddah, saya nangis membayangkan perjuangan Rasulullah. Karena itu barangkali Rasulullah utusan siapa untuk memandu saya. Karena itulah ibu bapak sekalian, saya ngajak panjenengan sedaya, panjenengan sedaya semua, ayolah, ayo ketika kita ke sana, lepaskan semua urusan-urusan alam dunia ini, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Kiai Rofi, Abah Radio di sana. Ikut sajalah, kita ikut saja. Insya Allah ibu dan bapak sekalian nanti akan punya pengalaman-pengalaman indah sebagaimana yang beberapa kali saya alami seperti itu. Tetapi itu juga berat, Yai. Berat itu godaan siapa? Godaan yang dari dalam. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini yang berat ini. Karena itu banyak-banyaklah sholat, banyak-banyaklah sholawat ketika di sana. Saya cerita satu lagi, ketika waktu itu ada tawaf ifadah setelah dari Mina, saya itu diikuti oleh 9 ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Katanya mau saya bimbing tawaf ifadah itu. Namanya sudah tua-tua, lalu saya harus sabar. Sandalnya itu tak kumpulkan, akan saya letakkan di satu tempat. Lalu saya ngomongi ibu yang jumlahnya 9 yang sepuh-sepuh, nanti kalau terpisah dengan temannya, gundelan tangan terpisah, coba nanti kita ada di sumur Zam-Zam, saya bilang.
di sumur Zam-Zam. Masya Allah ibu bapak sekalian, begitu saya meletakkan sandal, ibu yang sembahnya 9 itu hilang, nggak ada. Umpama saya tangisi, untuk apa saya nangis? Akhirnya saya tawaf 7 kali, lalu saya sa'i, selesai saya baru mencari 9 orang yang hilang ini. Ibu percaya atau tidak, tahun 92, waktu itu belum ada HP, nyari ibu yang jumlahnya 9 orang. Kalau nyari bapak-bapak kan gampang, karena nggak pakai kudung. Kalau nyari ibu kan sulit, pakai kerudung. Di tengah-tengah Masjidil Haram yang masanya tawaf ibadah, sulit sekali. Subhanallah, saya pakai sholawat ibu, nggak lebih dari 1 jam orang 9 itu ketemu semua. Nggak lebih dari 1 jam 9 ibu ini ketemu semua. Saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, saya datang sana, ketemu 1. Di situ saya salawat, saya datang ikuti, sudahlah, rasa hati saya ke sana, ketemu 2. Lalu saya pergi lagi jauh, ketemu yang 3, ketemulah jumlahnya 7, tersisa 2 itu adalah ibu saya sendiri dan istri saya. Terakhir itu ibu saya dan istri saya, dua-duanya belum ketemu. Saya lalu kemudian berdoa memohon, ya Rasulullah, pertemukanlah dengan ibu saya dan ibu saya. Dah susah kali ini. Saya pergi lalu naik di lantai 2. Ternyata ibu saya sama istri saya itu ada di lantai 2. Nangisi saya, gimana nanti kalau nggak ketemu? 9 komplit ketemu, tidak lebih dari 1 jam. Disinilah pertolongan Rasulullah dengan sholawat. Ini adalah pengalaman betapa pentingnya ibu dan bapak sekalian. Saya cerita satu lagi, sebetulnya untuk apa kita ke sana? Saya pernah jelaskan di sini 2 kali, Yai. Kita ini terdiri dari jasmani dan ruhani. Maka ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Tentu kalau kita mati itu namanya pulang. Kalau kita meninggal itu namanya pulang kembali, wangsul udur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, saya katakan tadi terdiri atas jasmani kita yang duduk ini, jasmani yang kelihatan ini. Kembalinya jelas, tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ragu-ragu nanti mulai mungkinnya nanti, tidak perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Karena ketika jasmani ini pulang tempatnya jelas, ialah di kuburan. Ketika ke kuburan tidak berangkat sendiri, tapi diantar tetangga dan saudara. Tidak saja diantarkan, tapi juga dipikul. Wong dipikul kok tersesat. Kalau umpama yang tersesat, maka yang salah bukan yang dipikul, tapi yang kebangetan itu si mikul itu. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan. Pertanyaannya adalah, ruhani kita itu pulangnya itu kemana? Ruhani kita itu kembalinya kemana? Wangsulnya di mana? Kodurnya di mana? Ruhani yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu, yang di surat As-Sajdah ayat 9, summa sawwa'u wa nafakha fihi min ruh. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Lah ruh ini ditiupkan dari mana? Ruh itulah ditiupkan dari tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Baitullah. Karena itu kalau kita kembali, ruh
Ruhani kita itu akan ke situ. Karena itulah ibu bapak sekalian, nanti begitu datang diajak untuk keliling oleh Abah Radio sama Ayah Rofi'i, keliling namanya tawaf. Keliling tawaf itu adalah untuk mempertegas bahwa omahmu itu di sini, omahmu itu di sini, jasmanimu yang kuburan, ruhanimu itu di sini. Makanya ketika kita nanti tawaf pada putaran kedua berdoa, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana bika wa benatika wa hadzal maqamul atidin bika minan nar. Disitulah tempat kita. Jadi yang diantarkan oleh Abah Radio itu apa? Yai Rofi'i itu adalah nunjukin pulang. Omahmu nanti lo di sini, rumah Rukani. Ojo tidak ke sini, sebab kalau tidak tahu jalan rumah, nanti ada pohon besar, ada batu besar, sumber air kesasang di situ. Tadi katakan oleh guru saya, Profesor Ahmad Buzayyid, jadi genderuwo katanya. Semua jamaahnya Abah Radio, semua Abah Radio ini yang juga dipimpin oleh Haji Rofi'i ini, nanti tidak akan ada yang tersesat. Nanti semua kita ini, ruhani kita ini, insya Allah akan dibimbing oleh Allah dan Rasulnya kembali ke tempatnya. Ialah kampung akhirat yang disimbolkan dengan bangunan Ka'bah, yang di situ adalah Baitullah. Inilah sebetulnya. Karena itu saya terangkan putar-putar. Saya ceritakan, Yai, dulu ibu saya di kampung itu loh, Yai, kalau beli ayam pulang dari pasar, seripungnya diucul no, puternya soko ping telu. Lek wis diputer saka ping telu, ayam ini bang dibeli dari pasar tidak akan pergi, ya. Pomah ini diputerkan ping itu ben pomah ruhaninya itu tahu bahwa rumahnya ada di situ. Makanya ketika dari apa itu namanya pada putaran yang terakhir itu, maka dikatakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunya hasanah, akhirat hasanah, itu juga di situ. Jadi ini ibu bapak sekalian, tidak sembarangan ini. Ini barang penting, ngaji di sini ini adalah barang penting. Kalau hanya seperti saya jadi rektor misalnya, saya jadi rektor itu sudah 16 tahun dulu itu, lama sekali. Jadi apalah guru, jadi pedagang itu sederhana. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Yang alam dunia ini hanya sementara saja, tapi kita saat ini ngejar yang ada di akhirat. Itulah ibu dan bapak sekalian, ada beberapa hal saya ingatkan. Ayo kita datang ke Rasulullah. Rasulullah lambangnya, simbolnya adalah di Baitullah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kita datang ke tempat pulang, kita datang ke bapak ruhani kita, Muhammad, orang yang selalu bersama Muhammad, tidak akan diazab oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 33 itu. Kalau kita ke sana itu sebetulnya mendatangi tempat kembali. Bahkan ketika kita sana nanti kita disebut selamat manakala inna lillah wa inna ilaihi rajiun, sudah nyampe ke tempat kembali. Yang disebut di situ itu juga Masjidil Aqsa. Di Palestina orang mengatakan ada Masjidil Aqsa, tapi Baitullah itu juga bisa disebut sebagai Baitul
Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya tempat sujud yang penghabisan, yang paling jauh. Orang dari timur Australia sana itu tempat sujudnya yang paling jauh di Mekah. Orang Rusia menghadap kidul, orang Yaman menghadap utara, orang Eropa menghadap situ. Disitulah paling jauh. Masjid yang paling jauh disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi kalau ibu bapak kepingin ke Masjidil Aqsa, di situ sebetulnya juga sudah Masjidil Aqsa. Mekaten Pak Radio Yai Rafi'i, mugi-mugi panjenengan sehat, mugi-mugi panjenengan sakit membimbing sederek-sederek sedaya, berangkatnya selamat, di tengah jalan selamat, bisa menjalankan ibadah semua secara sempurna. Dan mudah-mudahan atas bimbingan panjenengan Yai Abah Radio, semua jamaah kita ini selalu mendapatkan petunjuk, selalu dijaga oleh Allah, dan selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Moga-moga kita semua yang sudah berkeinginan dan lagi bekalnya cukup, mudah-mudahan sebelum kita pulang, kita juga dipulangkan oleh Allah di rumah kita, rumah akhirat, agar kita secara ruhani tidak disebut orang minggat, secara ruhani tidak disebut orang babung, secara ruhani kita tidak disebut sebagai orang gelandangan, dan secara ruhani pula kita tidak disebut sebagai orang liar, tapi adalah orang-orang yang menjadi kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Mekaten Yai, kalau kepanjangan saya mohon maaf. Ngapunten Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaghfiruni mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tunjina biha min afdalil hajat wa ridhana biha min jannati wa tanfa'una biha indaka wa Allahumma